Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Maulia Yunita dengan NIM 12010826205, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan menyampaikan penyebab lunturnya nasionalisme bangsa yang disebabkan oleh korupsi. Lunturnya nasionalisme bangsa. Apakah itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Nasionalisme adalah formalisasi atau bentuk dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Contoh memudarnya nasionalisme bangsa yaitu korupsi. Korupsi dalam segala bentuknya menjadi penanda memudarnya nasionalisme. Di dalam praktik korupsi mewujud sifat-sifat yang bertentangan dengan nasionalisme. Perbuatan korupsi nyata-nyata merupakan perbuatan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Pada saat melakukan korupsi sudah tidak ada lagi spirit berkorban untuk bangsa dan negara. Sebaliknya, korupsi merupakan perbuatan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Korupsi sebagai penanda memudarnya nasionalisme menjadi lebih mengkhawatirkan karena merupakan tindakan yang sebagian besar dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara. Praktik korupsi yang masih menunjukkan bahwa semangat pengabdian dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sudah semakin tipis dan mulai hilang. Bahkan tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang seseorang yang berkeinginan menjadi pegawai negeri atau pejabat negara tidak lagi dilatar belakangi oleh motivasi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Sebaliknya, motivasi yang lebih tinggi dikedepankan adalah alasan untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Akibatnya, segala cara akan dihalalkan untuk mendapatkan menjadi pegawai negeri atau pejabat negara dengan tujuan untuk memperkaya diri, atau setidaknya akan berdampak pada semangat kerja karena akan selalu mengukur kinerja yang dicapai dengan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh. Akhirnya pemerintah secara keseluruhan akan lebih sibuk memikirkan diri sendiri dan mengabaikan tugas utamanya yaitu mensejahterakan rakyat. Jika para pegawai negeri dan pejabat negara saja sudah mengorbankan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan pribadinya, apalagi yang bisa diharapkan dari masyarakat untuk mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi kepentingan bangsa dan negara. Cara mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Memaksimalkan keutamaan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintah. Untuk itu, dalam hal itu sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Menggunakan jalur komunikasi alternatif. Saat membaca mungkin Anda merasa kebingungan, namun dalam hal ini kita sedang berbicara tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal yang dimana berarti dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok pemerintah lainnya untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, kelompok masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.